Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Ade Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Saya akan membahas teknik bagaimana cara membantu anak untuk bisa berubah dengan cepat. Teknik ini saya gunakan untuk banyak klien saya. Jadi saya akan berbagi cara yang bisa Anda praktekkan sendiri dan Anda bisa memetik hasil yang seperti yang saya capai saat saya membantu banyak klien saya. Saya membagi topik ini menjadi dua segmen. Segmen pertama, saya akan menerangkan hal-hal yang perlu Anda ketahui dan pahami. Menjadi landasan pemahaman agar supaya Anda bisa melakukan tekniknya nanti yang saya jelaskan di segmen kedua. Jangan Anda nonton segmen kedua langsung, nonton dulu, saksikan dulu, pelajari dulu segmen pertama ini. Setelah mengerti, barulah Anda mempelajari segmen keduanya. Anda siap? Kita mulai. Jadi begini teman-teman, kita sebagai orang tua tentu sangat berharap anak-anak kita ini tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang percaya diri, mandiri, sikapnya positif, karakternya oke, rajin, kemudian disiplin, ramah, penuh empati, memahami orang lain, suka membantu, dan masih banyak hal lain yang positif yang kita harapkan ada dalam diri anak, benar gak? Kita sebagai orang tua tentu saat punya anak pasti berusaha kan membantu mendidik anak-anak ini sebaik menurut yang kita pikir. Tapi pada kenyataannya tidak semua hasilnya baik. Ada anak yang hasilnya oke, baik, cukup baik, ada yang buruk, ada yang memprihatinkan kondisinya. Mengapa bisa seperti ini? Dari tahun 2005 saya praktek sebagai hipnoterapis klinis sampai sekarang, saya sudah sangat banyak membantu anak-anak yang tidak bisa berkembang secara optimal. Perhatikan apa yang saya ucapkan. Saya mengatakan anak-anak yang tidak bisa berkembang secara optimal. Saya tidak mengatakan anak-anak bermasalah. Oke? Nah, anak-anak ini yang tidak bisa berkembang secara optimal ini, saya cari tahu dulu kenapa seperti ini. Maka untuk saya bisa memahami proses pendidikan di rumah, saya selalu mengundang kedua orang tuanya, sebisa mungkin, ayah ibunya atau pengasuh utamanya. Jumpa saya di ruang praktek sebelum saya membantu anak-anak ini. Nah, di ruang praktek ini saya akan berdiskusi, tukar pikiran, kemudian saya akan melakukan wawancara mendalam, kemudian saya melakukan konseling. Dari ini, saya bisa tahu apa yang sudah baik dilakukan di rumah dan apa yang masih kurang tepat dilakukan oleh orang tua. Dan yang saya temukan, teman-teman ya, semua orang tua yang jumpa saya pada dasarnya adalah orang tua yang baik. Orang tua yang memiliki cinta dan kasih yang besar terhadap anak-anak mereka. Mereka mau anak-anak ini bisa bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, karakternya positif, sikapnya, perilakunya baik. Masalahnya, kita sebagai orang tua, kita sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Mau jadi dokter, ada tuh sekolah dokter tuh. Mau jadi insinyur, teknik sipil, ada tuh sekolahnya. Mau jadi arsitek, ada sekolahnya. Mau jadi apa sekarang? Semua ada sekolahnya. Tetapi satu yang tidak ada sekolahnya, yaitu apa? Menjadi orang tua. Apa yang kita lakukan saat kita tiba-tiba menyadari bahwa sudah punya anak? Maka kita mencari data, file-file lama yang ada di memori kita. Kita mulai melihat, mengingat kembali bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Tanpa kita sadari, menggunakan pengetahuan ini yang kita dapatkan dari orang tua, mengacu pada cara mereka mendidik kita gunakan cara yang sama untuk mendidik anak-anak ini. Atau kita dengar dari teman-teman ini. Kita berusaha melakukan yang terbaik, tetapi sayangnya seringkali informasinya tidak tepat. Nah, orang tua biasanya mendidik anak dengan pendekatan trial and error. Sesuai namanya, trial and error. Kita trial, karena kita nggak tahu mana benar mana salah, kemudian hasilnya error. Ini yang terjadi pada banyak orang tua dan pada banyak anak.
Saya cukup beruntung karena kami punya 3 putri. Di awal-awal kami punya anak juga sama. Saya tidak mengerti bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Saya mendalami dunia parenting, saya mendalami dunia pikiran, khususnya hipnoterapi klinis, mengerti cara kerja pikiran bawah sadar. Akhirnya, saya dulu juga melakukan kesalahan yang sama seperti Anda lakukan. Saya memperbaiki diri. Sebisa mungkin mengurangilah, ya, hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan pada anak. Nah, kalau misalkan anak-anak ini misalnya, saya menggunakan tanda kutip ya, bermasalah. Anak-anak yang belum bisa berkembang optimal, butuh dibantu. Apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa membantu anak ini, teman-teman, kita perlu tahu bagaimana proses konstruksi diri mereka. Bagaimana anak-anak ini terbentuk. Dari ilmu pikiran, usia 0 sampai 3 tahun, belum ada pikiran sadar. Anak-anak beroperasi hanya dengan pikiran bawah sadar. Nanti di usia 3 tahun, barulah pikiran sadarnya mulai aktif. Terus berkembang, nanti dia akan sangat kuat di usia kurang lebih 13 tahun. Tapi mudahnya teman-teman, 0 sampai 6 tahun, ini anak-anak beroperasi mayoritas dengan pikiran bawah sadar. Dalam kondisi ini, anak-anak akan menyerap apapun yang mereka terima. Perlakuan, ucapan, tindakan, kemudian pesan-pesan, apapun yang diperlakukan pada mereka atau yang mereka lakukan, yang dibiarkan, yang dibiasakan, itu akan terekam dengan sangat cepat dan sangat kuat di bawah sadar mereka, membentuk pola dan membentuk diri mereka. Nanti setelah di atas usia 6 tahun, itu barulah mulai proses pembentukan anak ini melalui proses pengulangan, repetisi. Jadi perhatikan benar ya, 0 sampai 6 itu anak mendownload apapun ini. 6 ke atas lewat repetisi. Di atas 13 tahun di mana pikiran sadarnya sudah sangat kuat, itu sangat sulit kita untuk mengubah mereka dengan cara biasa. Nah, kalau kita mau membantu anak-anak ini berubah, apa yang kita lakukan? Orang tua ya biasanya tuh yang mereka gunakan ini dari pengalaman saya bantu banyak klien. Satu biasanya ada yang dengan rayuan. Wah, anak dirayu-rayu. Nggak bisa nih. Ada lagi dengan sogoan. Oh, diumpan ini. Kalau Anda melakukan ini, nanti dikasih sesuatu. Anak tuh disogok. Sampai batas tertentu bisa, tapi akhirnya nggak bisa. Kembali lagi ke pola lama. Kemudian ada lagi dengan apa? Ancaman. Anak dimarah-marah, ditekan. Orang tua bisa mencoba segala macam cara, dan kalau segala macam cara ini sudah dicoba dan belum juga berhasil mengubah anak, apa yang terjadi pada orang tua? Orang tua frustrasi, bawaannya marah-marah terus. Selanjutnya apa yang terjadi? Orang tua frustrasi, marah-marah, anak menjadi tertekan, anak semakin berulah, sehingga terjadi sebuah lingkaran setan di sini. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa akan terjadi yang namanya kedekatan emosi antara orang tua dengan anak. Kedekatan emosi maksudnya apa? Kalau orang tua itu dekat sama anaknya, emosinya muncul terus tuh, marah-marah terus dia. Jadi itu disebut dengan kedekatan emosi. Nah, untuk bisa membantu anak-anak ini ada 2 cara, ya, membantu mereka berubah. Satu, kita melakukan cara biasa yang Anda sudah lakukan, itu cara dengan pendekatan pikiran sadar. Yang kedua, kita bekerja langsung di pikiran bawah sadarnya. Sulitnya kita membantu anak berubah dengan pendekatan cara biasa dengan pikiran sadar adalah apa? Karena dari pikiran sadar ke bawah sadar, ini ada sebuah filter mental. Ada critical factor. Jadi misalnya nih, anak yang tidak disiplin. Anda memberikan sugesti atau Anda mengatakan pada anak ini, "Nah, kamu anak yang disiplin." Data ini ya, informasi ini diterima pikiran sadar, sebelum masuk ke bawah sadar, maka oleh faktor kritis anak ini dibandingkan dulu. Apakah benar bahwa si anak ini disiplin? Begitu datanya dibandingkan dengan yang di bawah dan tidak cocok, data ini akan ditolak. Anda pasti pernah nih melakukan seperti ini. Anak misalnya malas. Anda akan bilang begini, "Kamu tuh anak rajin." Apa anaknya bilang? "Enggak tuh." "Ya, kamu rajin." Anak akan bilang, "Enggak tuh, aku malas kok." Ini adalah respon dari faktor kritis. Jadi ada sebuah komponen di pikiran sadar kita, filter ini akan memfilter informasi yang tidak sejalan dengan data yang sudah ada di bawah sadar. Ini sangat sulit.
Ini yang bikin kita frustrasi. Cara kedua adalah kita bisa langsung bekerja di bawah sadar seorang anak. Bagaimana caranya? Anda bisa belajar hipnoterapi. Masalahnya adalah kalau hanya untuk membantu anak berubah, kemudian Anda belajar hipnoterapi, satu, biayanya tidak sedikit. Anda belajar ke saya, investasinya besar. Kedua, waktu. Di tempat saya belajar hipnoterapi itu minimal 10 hari. Oke, jadi ini sudah biayanya besar, waktunya juga panjang, kemudian belum tentu Anda bisa komit. Nah, saya menawarkan sebuah solusi yang mudah dilakukan, langsung bekerja di bawah sadar tanpa Anda harus belajar yang ribet-ribet. Ini teknik yang saya gunakan untuk membantu banyak klien saya, khususnya anak-anak. Yang saya sebut dengan anak-anak ini yang rata-rata sampai usia kurang lebih 12 tahun ya. Apa tekniknya? Namanya HypnoSleep. Apa ini HypnoSleep? HypnoSleep adalah sebuah teknik terapi sesuai namanya Hypno dan Sleep. Jadi ini teknik terapi di mana kita memberikan sugesti-sugesti positif untuk membantu anak berubah, langsung dilakukan di bawah sadar. Dan ini dilakukan dalam kondisi anak sedang tidur. Istilah HypnoSleep ini pertama kali diungkap oleh Hippolyte Bernheim di tahun 1890 di dalam bukunya yang berjudul Suggestive Therapeutics. Buku ini kemudian mengalami pengembangan, ditambahkan bab-bab baru lagi, akhirnya menjadi buku yang berjudul Hypnosis and Suggestion in Psychotherapy. Nih, seperti ini. Ya. Nah, di dalam buku ini Bernheim sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan HypnoSleep. Dia hanya mengungkapkan ada sebuah teknik yang sangat bagus yang bisa dilakukan dalam kondisi tidur. Jadi hipnosis dalam kondisi tidur. Barulah pada era Dave Elman menulis di dalam bukunya yang judulnya Hipnoterapi. Ini buku klasik ini sekarang. Bagaimana cara melakukan HypnoSleep. Dan saya menjelaskan cara melakukannya secara detail di buku ini. Hypnotherapy for Children. Jadi sebenarnya yang saya terangkan ada di dalam sini, tetapi uraiannya yang saya sampaikan di segmen ini, di dalam kesempatan ini, jauh lebih dalam daripada yang sekedar saya tulis di dalam buku ini. Ya. Ada beberapa pemahaman yang kurang tepat ya teman-teman ya, yang ada di masyarakat, khususnya mengenai cara melakukan HypnoSleep. Ada yang tanya saya, Pak Adi bagaimana kalau pada saat anak pas lagi mau tidur, misalkan lagi ditimang-timang, atau pas lagi anak lagi ngantuk-ngantuk dan mau tidur, tapi belum tertidur ya. Kemudian orang tua membisikkan kalimat-kalimat positif. Apakah ini masuk HypnoSleep? Jawabannya tidak. HypnoSleep adalah satu kondisi, dari kondisi sadar normal, kesadaran kita ini turun nih, kita turun dan akhirnya kita masuk kondisi tidur. Nah, waktu kita turun, waktu sudah ngantuk sekali, dari kondisi sadar normal kita masuk ke kondisi yang namanya hypnagogic. Ya, jadi hypnagogic itu adalah kondisi trans sebenarnya secara alamiah dari kondisi sadar waktu kita menuju ke kondisi tidur. Nah, waktu anak yang lagi ngantuk, Tyler berat, disugesti oleh ibunya, kamu anak yang cantik, anak yang pintar, anak yang baik. Itu yang digunakan adalah kondisi hypnagogic, bukan kondisi HypnoSleep. Habis ini jelas ya. Nah, kalau HypnoSleep, anak ditunggu dulu, anak tidur, kira-kira dia terlelap sekitar 30-45 menit. Setelah dia tidur, barulah kondisi kesadarannya ini, dari sleep ini tidur, dinaikkan sedikit. 1 strip kurang lebih. Ya, naik sedikit. Dan inilah kondisi yang disebut dengan HypnoSleep. Anak dalam kondisi tidur, tapi tetap bisa mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, berita baiknya. Kalau dengan cara pikiran sadar, kita mau membantu anak berubah, ada filter mental nih. Critical factor yang bekerja untuk pikiran sadar. Menjaga data di bawah sadar supaya tidak mudah berubah atau dirubah. Maka dalam kondisi HypnoSleep, ada lagi nih filter mental di bawah sadar. Ya, ada 4 filter mental. 4 filter mental ini tidak bekerja. Jadi saya minta Anda teman-teman, orang tua, setelah Anda ngerti teknik ini, hati-hati menggunakannya.
jangan sembarangan. Karena teknik ini sangat-sangat efektif, sangat ampuh. Oke? Nah, jadi nanti pada saat Anda mau memproses anak untuk bisa berubah, Anda perlu apa? Anda perlu membuat skrip. Anda bikin skripnya, kemudian nanti Anda bacakan di telinga kanan anak Anda. Saya akan terangkan secara lebih detail nanti di segmen yang kedua. Satu hal juga yang perlu diperhatikan adalah apabila misalkan skrip ini singkat, maka waktu Anda membacakan skrip ini pada anak, Anda bisa ulangi 5 kali. Tapi kalau skripnya panjang, ya sudah dibacakan cukup 1 kali. Bagaimana kalau misalnya ternyata di dalam satu ruangan ini tidur 2 anak, padahal Anda ingin memberikan sugesti hanya kepada anak yang pertama misalkan, anak kedua baik-baik saja. Kalau Anda tidak tahu caranya, apapun yang Anda baca kepada anak yang pertama juga akan didengar oleh bawah sadar anak yang kedua, dan itu juga akan diterima. Jadi yang perlu dilakukan adalah Anda perlu memberikan sugesti awal dulu bahwa ini hanya untuk anak Anda yang namanya siapa, Anda sebut. Kemudian Anda perlu melakukan hypnosleep ini konsisten selama 1 minggu minimal. Lakukan tiap malam. Anda lakukan, selesai baca, kemudian Anda pergi. Besok malam lagi Anda lakukan. Ya, sambil besoknya Anda amati. Kalau malam Anda baca, paginya Anda amati bagaimana anak ini. Lakukan konsisten kurang lebih sampai 1 minggu. Dilihat hasilnya. Oke? Jangan ini malam lakukan, besok tidak. Lusa lakukan, besoknya lagi tidak. Jangan. Anda perlu konsisten melakukan ini. Kemudian jangan direkam. Anda perlu membacakan skripnya langsung kepada anak Anda di telinga kanannya dia. Ya. Ada yang tanya saya, kenapa harus telinga kanan? Karena telinga kanan ini teman-teman terhubung langsung dengan lobus temporal kita di sebelah kiri. Itu adalah bagian otak yang memproses bahasa. Jadi lakukan di telinga kanan, Anda bacanya lembut, penuh kasih sayang, tapi juga tegas. Ya. Nah, sekarang apa saja yang kita bisa lakukan, sugesti apa saja yang kita bisa berikan kepada anak. Misalkan anak ini pemalu, Anda bisa susun skrip supaya dia percaya diri. Anak yang tidak berani bicara di depan umum, anak yang sudah besar tapi masih enuresis, kalau tengah malam tidur bisa ngompol di ranjang. Bisa juga anak yang tidak suka makan sayur. Banyaklah. Intinya ada hal-hal tertentu yang kita ingin bantu anak berubah, kita bisa lakukan melalui teknik hypnosleep ini. Ada satu cerita ya, salah satu murid saya dulu sekali, ini anaknya masih kecil, kira-kira sekitar umur 5 tahun, itu perlu latihan. Jadi harus merangkak untuk menyeimbangkan otak kiri otak kanannya dia. Ya, dia ada sedikit masalah di otaknya. Dan anak ini harus dilatih. Anak kan biasanya malas nih untuk latihan ini, ya, merangkak. Jadi sama papanya, ini murid saya, setelah saya menjelaskan teknik ini di pelatihan saya, di kelas hipnoterapi, bapaknya nyusun skrip. Kemudian anak ini dikasih sugesti. Hypnosleep. Sugestinya begini. Misalkan anaknya namanya Budi. Budi, besok kalau mama minta Budi latihan merangkak, Budi langsung merangkak dengan penuh semangat. Dengan hati senang. Diulangi 5 kali. Ya, ingat ya, sugestinya begini. Budi, besok kalau mama minta Budi latihan merangkak, Budi langsung melakukannya dengan semangat dan hati gembira. Setelah itu, dia tinggal anaknya. Besok pagi apa yang terjadi? Dia dekati anaknya. Kemudian, si murid saya ini bilang gini, ayo Budi sekarang latihan merangkak. Kira-kira anaknya melakukan enggak? Enggak. Dia ulangi lagi. Dia bingung loh, kenapa sudah dikasih skrip sugesti, katanya langsung masuk ke bawah sadar, kenapa anaknya tidak melakukan? Skripnya tidak tepat. Skripnya kan bilang begini, besok kalau mama minta Budi latihan merangkak. Sedangkan yang kasih perintah kan papa. Akhirnya dia sadar apa yang terjadi, dia panggil istrinya, akhirnya istrinya memberikan perintah pada anaknya. Begitu si mama kasih perintah, anaknya langsung latihan merangkak dengan senang hati. Jadi teman-teman, skrip ini penting untuk diperhatikan. Ya, jangan sampai keliru memberikan skrip sugesti. Sebagai penutup segmen ini, bagi Anda ibu-ibu yang mendengarkan, mempelajari teknik ini, ada berita gembira bagi Anda. Anda bisa melakukan hypnosleep ini pada suami Anda.
Caranya sama. Pastikan dia sudah tidur lelap, kemudian Anda bisa memberikan sugesti yang Anda inginkan ke telinga kanannya. Bagaimana cara melakukan sugestinya? Ini saya terangkan di segmen berikutnya ya. Ada satu teman saya cerita ini, bahwa istrinya ternyata paham mengenai hypnosleep. Suatu hari entah kenapa tiba-tiba dia bilang dia ada perasaan, ada dorongan untuk membawa istrinya ini ke toko perhiasan. Dia nggak pernah nih, jarang sekali lah dia bawa istrinya ke toko perhiasan. Tapi entah mengapa malam ini dia bilang ada dorongan yang sangat kuat dan dia membawa istrinya ke toko perhiasan padahal istrinya nggak mau. Dia memaksa istrinya untuk beli perhiasan. Dia belikan. Setelah dia beli, dia bilang sama saya, dia bingung. Kenapa ya saya kok tiba-tiba punya keinginan atau dorongan untuk membelikan istri saya perhiasan? Terus dia bilang gini, jangan-jangan ini saya dihipnosleep sama istri saya. Nah, temannya yang lain, seorang wanita mendengar ini. Kemudian temannya ini, si wanita ini mencobakan kepada suaminya. Ya, suaminya si wanita ini. Jadi apa yang dilakukan? Pada saat suaminya tidur, si wanita ini bilang begini ke suaminya. Sugestinya ya, buy me diamond, buy me diamond, buy me diamond. Dia ulangi 5 kali. Dan dia yakin ini pasti masuk ke bawah sadar suaminya. Besok pagi suaminya bangun tidur senyum-senyum lihat isinya. Wah, ini si istri ini happy banget. Ini bekerja nih sugesti ini artinya nih. Sorenya si suami pulang bawa sebuah bungkusan dan diberikan kepada si istri. Istrinya happy banget. Berpikir ini adalah diamond berlian yang dia inginkan. Setelah dibuka ternyata ini bukan diamond berlian. Diamond ice cream, tahu nggak? Apa moral ceritanya? Ini kisah nyata ini. Apa moral ceritanya? Kalau memberikan skrip itu harus jelas yang dimaksud dengan diamond ini apa. Karena bawah sadar si penerima ini bisa mengartikannya sesuai dengan data yang ada pada dirinya. Oke teman-teman ya. Jadi sudah selesai saya menjelaskan tentang hypnosleep di segmen pertama ini. Saya akan nanti terangkan cara melakukannya secara detail di segmen kedua. Sampai jumpa.